pemirsa, sore ini Mama Zidni mau membahas ya tentang tips memulai usaha sembako buat pemula ya, seperti yang Mama Zidni jalani saat ini ya. Berdagang sembako itu memang tidak ada matinya ya, karena setiap orang membutuhkan sembako dan keuntungannya juga itu nyata. Setiap hari kita memegang namanya uang ya, pendapatan. Namun di samping itu juga ya, persaingan itu sangat pesat, sangat sengit, karena di mana-mana ya sekarang itu banyak berdiri namanya supermarket modern ataupun pedagang-pedagang lainnya. Oleh karena itu kita harus namanya mempersiapkan tips untuk memulai usaha sembako. Adapun tips yang dari Mama Zidni bisa sampaikan ya, ada beberapa poin. Salah satunya adalah sebagai berikut. Terkadang orang mengatakan kalau namanya membuka sembako itu butuh modal yang besar. Ya, kalau namanya punya kemampuan dana yang besar. Seorang ibu rumah tangga terkadang mempunyai sisa-sisa uang belanja yang ditabung. Silakan, tidak apa-apa untuk memulai usaha, atau mungkin hanya mengandalkan gaji dari suami, gaji bulanan, ada lebihan disimpan, tidak apa-apa, berawal dari yang terkecil pastinya. Itu dia. Ada kadang orang mengatakan lebih baik menyewa tempat. Memang betul bagi yang mempunyai dana yang memadai. Ada yang juga menyewa namanya tempat di keramaian, seperti di pasar, seperti di dekat tempat kos-kosan, ataupun yang banyak keramaian lah. Itu tadi bagi yang mempunyai dana. Bagi kita ibu rumah tangga, bisa sekreatif mungkin dimanfaatkan lahan yang ada. Seperti saya pribadi, saya melihat lokasi yang strategis itu ibaratnya menuju ke tempat tetangga itu yang bisa dilihat, sehingga toko kita atau warung kita nampak. Itu saya membukanya di dapur. Jadi dapur itu saya alih fungsikan sebagai toko ataupun warung sembako. Jadi intinya bagi kita yang pemula, yang modal masih seadanya, bisa memanfaatkan lahan kosong, ataupun bisa jadi di depan teras rumah juga, bisa di samping rumah atau sebagainya. Supplier itu sangat penting pemirsa, karena dengan adanya supplier kita bisa memasok namanya berbagai jenis barang. Tetapi kita juga harus cermat, harus jeli untuk namanya mencari supplier, karena suatu saat supplier itu akan kita jadikan langganan, yang mana supplier itu kita harus lihat dari namanya pelayanan, harga, dan juga ketersediaan barang. Tetapi jangan kita terpaku pada satu orang agen atau supplier saja. Contohnya, supplier A harga telur itu misalnya 27.500, supplier B itu 27.000. Jadi lebih baik kita membeli telur di supplier B, karena selisih Rp500 kali berapa banyak, itu dia. Jadi kita bisa memilih supplier mana yang harga barangnya murah, bisa kita jual murah, sehingga dagangan kita terkenal di tetangga. Ibaratnya mereka suka belanja di kita, itu dianya. Jadi kita jangan fokus pada satu agen aja. Coba sesekali kalau kita ada waktu itu survei ya, agen-agen mana yang ibaratnya ramai dikunjungi orang, kita bisa bertanya, kita bisa meneliti harga-harga barang, buatlah perbandingan. Jadi kita bisa belanja di agen mana yang murah menurut kita, produknya yang murah yang bisa kita jual kembali. Memberikan pelayanan yang baik itu adalah cerminan dari diri kita. Sangat penting pemirsa, karena biasanya yang membeli di warung kita itu adalah orang yang rutin berbelanja. Ibaratnya orangnya itu-itu aja. Bagaimana caranya agar orang itu setia membeli di warung kita? Yaitu dengan contoh bersikap yang ramah. Terus yang kedua,
ibaratnya mengajak mereka berbicara. Terus yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya. Walaupun itu pembeli tadi anak-anak, kita harus namanya ramah, kita harus namanya supel, karena dari mereka lah kita mendapatkan namanya keuntungan dari dagangan kita. Ketika ada pembeli datang ke tempat kita, kita itu tidak diam, tetapi kita itu ibaratnya dapat menjadi bagian dari mereka. Terkadang mereka memberikan saran kepada kita, yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita tinggalkan. Itu dia. Jadi dari mereka juga, kadang daripada pembeli itu juga kita tahu bahwasanya barang-barang apa yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa mencari tahu, bisa menggali, oh di sana barangnya sekian yang laris. Jadi kita juga bisa untuk ditaruh ataupun disediakan di warung kita. Karena dari beberapa pengalaman Mama Jitni ya, barang-barang yang tidak populer itu, yang Mama Jitni tidak tahu sebelumnya, ternyata mereka mengutarakan seperti ini, itu yang saya belanjakan. Malahan menjadi yang terlaris di tempat Mama Jitni berjualan. Waktu kita membuka warung ataupun waktu kita menutup warung itu mereka tahu. Dalam arti kata, kita tidak sewaktu-waktu tutup. Ketika mereka datang, loh kok tutup terus warung kita, kok tutup terus toko sembako kita. Jadi mereka beralih ke tempat yang lain berbelanja. Jadi kita harus tentukan waktu buka kita, misalnya paling lama itu jam 6 pagi. Continue seperti itu setiap hari. Jadi mereka tahu bahwasanya oh warung kita ini selalu buka. Kalaupun misalnya kita istirahat, ada salah satu orang yang menggantikan, jadi toko kita itu tetap beroperasi. Mereka juga ibaratnya tidak keceleh ketika berbelanja ke tempat kita. Itu dia. Oke, cukup sekian sore ini vlog dari Mama Jitni. Sampai jumpa vlog-vlog selanjutnya.